Malam Bante, izin tanya, suta apa yang cocok dibaca untuk orang yang kena santet atau teluh, atau rumah yang ada black magic-nya? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya kalau ditanya secara rinci, ya tentu di sini tidak ada penjelasan seperti itu. Ya kalau ditanya suta apa yang cocok, tetapi kita bisa mengurut-ngurut dari kisah. Kenapa seseorang bisa menyantet atau meneluk atau mengirimkan hal buruk bagi orang lain? Tidak lain karena dasarnya yakni ketidaksukaan. Jadi seseorang bisa menyampaikan, apakah mungkin di masyarakat ada istilahnya santet, ada teluk, guna-guna. Ini bisa terjadi karena adanya yaitu dosa. Dosa ataupun loba, karena serakah juga bisa membuat orang lain celaka. Karena benci juga bisa membuat orang lain celaka. Karena tidak tercapai apa yang diharapkan, timbul ketidaksenangan, sehingga dia bisa melakukan perilaku yang buruk. Di sini, kalau kita melihat dari urutan-urutan, niat orang lain melakukan tindakan itu lebih didominasi oleh kebencian. Maka dari situ kita bisa mengambil, kalau dasarnya kebencian, supaya kebencian ini tidak menjadi masalah bagi kita. Ibaratnya kalau seandainya ada orang benci kepada kita, supaya kebencian itu tidak mengganggu kita, maka kita perlu mengembangkan cinta kasih. Jadi di sini Anda bisa membaca seperti apa yang telah Anda lakukan kalau puja bakti hari Minggu. Wandana, Tisarana, Pancasila, Buddhanusati, Dhammanusati, Sangganusati, Sacakiryagata, kemudian Karania Metasuta. Karena Anda mengisi batin Anda dengan keyakinan, orang yang telah pergi berlindung dengan sungguh-sungguh kepada Tikratana, ditambah lagi seseorang yang sudah sungguh-sungguh mengembangkan cinta kasih, maka segala nilai luhur itu akan menjadi pelindungnya. Hanya Bante berpesan sedikit, yakni Anda jangan mudah emosian di rumah. Karena ketika Anda mengembangkan kebencian di rumah, maka negativitas ini akan menyerang Anda. Makanya tidak semua orang itu juga bisa diguna-guna, tidak bisa disakiti. Kalau orang itu mengisi dirinya dengan hal-hal yang bajik, tidak bisa. Jadi di sini Anda bisa membaca parita, suta, seperti kebiasaan umat Buddha di hari Minggu. Ini bagus, ini bagus. Bacalah dengan penuh keyakinan, jangan ragu-ragu. Anda mungkin di rumah secara tradisi kebiasaan, Anda bisa meletakkan air di mangkok, kemudian Anda baca parita. Karena parita yang tadi saya sampaikan itu cukup familiar, cukup populer di masyarakat Buddhis. Sehingga saya yakin Bapak Ibu tidak kesulitan di dalam membacanya. Bacalah dengan penuh keyakinan, niatkan dengan niat baik, semoga semua makhluk berbahagia. Karena tadi saya sampaikan di awal, orang mengguna-guna, orang menyantet karena dasarnya yakni kebencian. Kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Maka di rumah, sebisa mungkin ibu bapak yang hidup sebagai perumah tangga, janganlah mudah marah. Janganlah mudah membenci, supaya negativitas tidak menjadi kondisi munculnya hal-hal yang buruk.
Selama Anda punya ketenangan, selama Anda selalu berpengharapan baik, saya punya keyakinan bahwasanya kebajikan akan melindungi pelakunya. Rajinlah di pagi hari, mengawali hari dengan memperkokoh keyakinan. Rajinlah di malam hari, menutup hari juga dengan keyakinan. Isilah sepanjang hari dengan nilai-nilai kebajikan. Jangan pernah membenci, diingat, jangan mudah emosian juga. Intinya, hal yang buruk akan berkumpul kepada hal yang buruk. Kalau kita punya cinta kasih, punya keyakinan yang kuat, maka batin kita tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan, yang ada ketenangan. Selain itu, dengan kita mengembangkan cinta kasih, saya yakin cinta kasih akan melindungi Anda. Jadi sebisa mungkin Anda latihan. Jadi kalau di antara bapak dan ibu merasa, kok rasanya kok ada yang tidak beres ya di rumah saya ya, kok rasanya suasananya tidak nyaman ya. Nah, saat itu Anda bisa mengawali hari dengan memperkokoh keyakinan. Kemudian Anda mengembangkan pikiran-pikiran cinta kasih. Saya yakin cinta kasih akan melindungi pelakunya dari zaman dulu, sekarang hingga nanti. Pelaku kebajikan akan dilindungi oleh kebajikannya. Apalagi kalau sepanjang hari diisi dengan pikiran cinta kasih, dengan berpengharapan baik, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Kalaupun ada persoalan, diselesaikan dengan pikiran yang dingin. Ini sangat baik sekali. Punya ketenangan, punya kesabaran, punya kehati-hatian. Orang yang sepanjang hari mengisi dirinya seperti itu, tentu kebaikan akan selalu menyertainya. Jadi Bante berpesan, ya pagi hari, awalilah pagi hari Anda dengan memperkokoh keyakinan. Awali hari Anda dengan mengembangkan cinta kasih. Isilah sepanjang hari dengan hal-hal yang baik. Kalau ada persoalan, selesaikan dengan pikiran yang dingin. Jangan mudah marah. Jangan mudah emosi. Termasuk juga sebelum istirahat malam. Isilah dengan memperkokoh keyakinan. Apakah baca Wandana, sampai Karania, ataukah sampai Brahma Wihara. Ini baik juga. Baik juga. Kemudian mengembangkan pikiran cinta kasih, ini baik juga. Ya, jadi tadi yang berkenaan dengan Anda baca parita, Anda sediakan air, nanti air parita yang Anda bacakan parita nanti bisa Anda campur dengan air pel, supaya ya debu-debu, kotoran-kotoran ya bisa menjadi bersih. Apalagi diniatkan dengan niat yang baik. Begitu ya. Jadi nanti ya bukan hanya berhenti pada baca paritanya, tapi juga dibiasakan di dalam kesehariannya. Jangan munculkan negativitas. Karena cinta kasih akan melindungi pelakunya, karena kebajikan juga akan menyertai pelakunya. Awali dengan keyakinan, termasuk juga sebelum istirahat malam, juga isi dengan memperkokoh keyakinan. Begitu ya. Selamat malam, Bante Namo Buddhaya. Mau tanya, apa bedanya karma baik yang diterima dari berdana makan ke sangga, beli melalui GoFood dengan masak sendiri, terus datang sendiri ke wihara? Jarak rumahku dengan Pusdiklat ada 2 jam. Jadi ya kadang sebulan sekali, kadang ke Pusdiklat. Kalau pesan di GoFood, usahanya ya nungguin terus follow up sampai tiba tujuan. Terima kasih.
Di sini Bapak dan Ibu, ya memang ada beberapa kisah berkenaan dengan berdana yang baik. Memang dikatakan berdana dilakukan dengan tangan sendiri. Artinya apa? Ketika mempersembahkan melalui tangan sendiri. Kemudian barang yang diperoleh dari cara yang benar, dari jerih keringat sendiri. Dari jernih keringat sendiri, diberikan dengan tangan sendiri, kemudian diberikan dengan keyakinan tanpa merendahkan diri sendiri, tanpa merendahkan si penerima. Ini disebut sebagai berdana yang baik. Tetapi apa yang menjadi beda antara masak ataukah beli? Ini sama saja. Masak atau beli sama saja, karena sama-sama diperoleh dari cara yang benar. Nah, untuk beda di dalam menyerahkan sendiri dengan menitipkan, bedanya apa? Bedanya adalah kalau menyerahkan sendiri, Anda juga secara langsung berdana memberi pelayanan. Ya, berdana dengan memberikan pelayanan. Jadi berdana dengan memberikan pelayanan. Buahnya bagaimana? Nanti Anda memperoleh yakni pelayanan. Jadi bukan hanya menerima barang, tetapi ada yang melayani. Itu saja bedanya. Pahalanya sama. Ya, kalau barang itu diperoleh dari cara yang benar, dipersembahkan kepada orang lain, buahnya sama besar. Tetapi untuk tadi pertanyaan yang kalau menyerahkan dengan tangan sendiri atau menitipkan, kalau kita menyerahkan dengan tangan sendiri itu kita berdana dengan cara juga melayani. Buah dari melayani adalah dilayani. Begitu. Ya, jadi kalau kita sambil menyerahkan sendiri, ya buahnya yakni ya kita melayani. Tapi untuk sekarang, karena memang sekarang masa pandemik, ya seperti kapan hari saya juga telah menyampaikan ke Bapak dan Ibu, demi melindungi kebersamaan ya para umat, ya tidak bisa menyerahkan langsung, hanya dititipkan kepada kapia. Jadi tidak bisa menyerahkan langsung, hanya dititipkan kepada kapia. Tapi ya nilai kebajikan tetap sama, hanya bedanya buah berupa pelayanan. Karena dikatakan ya kalau kita menyerahkan dengan tangan sendiri, kita telah memberikan bukan hanya materinya, tapi kita memberikan dengan pelayanannya. Begitu. Makanya kalau di rumah ya ada satu kebiasaan di dalam keluarga tertentu ya yang seringkali malah terbalik, malah ibunya yang melayani anak-anak. Jadi ibunya yang mengambilkan nasi untuk anak-anaknya. Tapi semestinya kalau Anda sudah tumbuh menjadi orang yang dewasa dan mampu, semestinya Anda lah yang berbalik untuk berdana pelayanan juga, ngambilkan makanan untuk orang tuanya. Ya ini bagus juga. Jadi urusan berdana itu jangan sampai Anda kemudian hanya fokus kepada sangga saja ya. Anda kan punya orang tua. Jangan sampai Anda menelantarkan orang tua Anda. Jadi kalau di rumah Anda masih punya orang tua, Anda juga berdana juga kepada orang tua Anda juga. Karena seringkali ya sangat miris sekali kalau umat Buddha ya memang punya keyakinan kepada sangga, tapi tidak memperdulikan orang tuanya. Tentu tidak tepat. Anda tetap melakukan bakti kepada orang tua. Karena kalau tidak nanti akan dicela oleh masyarakat. Nanti akan dicela. Makanya Bante juga berpesan kepada para bapak dan ibu yang masih punya orang tua.
rawatlah orang tua Anda. Mungkin ya di lain waktu Anda bisa berkunjung, memberikan makanan kepada orang tua Anda. Sangat bagus sekali, bagus sekali. Anda telah melakukan kewajiban seperti yang ada di dalam Sigalo Wada Sutta. Sehubungan umat mendukung kepada Sangga, ini juga bentuk kewajiban umat kepada biku, menyokong kebutuhan para biku. Ini kewajiban umat kepada para biku. Termasuk juga di dalam Sigalo Wada Sutta juga disampaikan, membantu ibu dan ayah, ini juga kewajiban. Jangan sampai orang tuanya di rumah kesusahan, tapi anaknya sibuk melakukan kebajikan keluar. Tentu tidak salah Anda berbuat baik keluar, ya, supaya Anda ya memperdulikan juga. Karena pernah beberapa waktu yang lampau, saya pernah mendengar ada seorang perumah tangga aktif sekali di kegiatan sosial. Dia bakti sosial, dia bagi-bagi sembako ke orang-orang yang membutuhkan, memang baik. Tapi ada yang kurang, yang mungkin dia lupa, yakni dia lupa memberi kepada orang tuanya. Sampai orang tuanya pun juga kesulitan memenuhi kebutuhannya. Mungkin ya di masyarakat mungkin anggapannya ya dianggap ya mungkin pahalanya dipikir tidak besar. Memberi kepada orang tua pahalanya juga besar. Ya, jadi nanti Bante tambahkan ya Anda yang punya orang tua, berlakulah baik kepada orang tua. Dikatakan berlaku baik kepada ibu adalah sumber kebahagiaan di dunia ini. Berlaku baik kepada ayah juga sumber kebahagiaan di dunia ini. Berlaku baik kepada para samana juga sumber kebahagiaan di dunia ini. Begitu juga berlaku baik kepada para Arya juga sumber kebahagiaan di dunia ini. Ini bisa Anda temukan syair ini di dalam syair Dhammapada. Berlaku baik kepada ibu, sumber kebahagiaan di dunia ini. Berlaku baik kepada ayah, juga sumber kebahagiaan di dunia ini. Berlaku baik kepada para samana, juga sumber kebahagiaan di dunia ini. Begitu juga berlaku baik kepada para samana. Ini tambahan ya. Malam Bante mau tanya, gimana cara mengendalikan pikiran dari nafsu keinginan? Dan apakah pikiran sama dengan batin? Atau apa nama sutta yang menjelaskan tentang mengendalikan pikiran? Penjelasannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak sekali ulasan-ulasan sehubungan dengan pengendalian pikiran. Ada di dalam Sabbasawa Sutta, Majjhima Nikaya. Ini juga berkenaan dengan mengendalikan pikiran. Ketika Anda menutup pintu indriawi, itu juga pengendalian pikiran. Kemudian ketika Anda merenungkan apa yang Anda gunakan dengan tujuan sebenarnya, ini juga latihan mengendalikan pikiran dalam hal nafsu keinginan. Seperti misalnya makan, Anda merenungkan tujuan makan itu untuk apa. Itu juga bagian dari latihan pengendalian nafsu keinginan. Jadi di sini salah satunya ada di dalam sutta yang berjudul Sabbasawa Sutta Majjhima Nikaya. Ada juga di sutta yang lain. Ada di sutta yang lain berkenaan dengan pengembangan, yakni Satta Bojjhanga, pengembangan sati.
Dhamma Wijaya, Wirya, Piti, Pasadi, Samadhi, dan UBK yang dimulai dari pengembangan sati. Seperti kapan hari, ya mungkin Anda telah lupa, jangan-jangan telah lupa. Di kesempatan yang lain saya pernah menyampaikan tentang 4 jenis sati. 4 jenis sati sampajana. Ini juga berkenaan bagaimana kita mengendalikan supaya nafsu keinginan tidak muncul. Ada 4 jenis sati sampajana yang beberapa hari lalu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Apa yang pertama itu? Sataka Sambojana. Sataka Sampajana. Sataka Sampajana. Menyadari, memberikan perhatian. Sebelum seseorang melakukan, ada pertimbangan. Apa manfaat yang akan saya lakukan ini? Sataka Sampajana adalah memberikan perhatian sehubungan dengan kalau saya melakukan ini, apa manfaatnya. Kalau seseorang penuh pertimbangan sebelum melakukan, tentu seseorang itu tidak akan terbawa oleh nafsu keinginan. Apakah ketika melihat, apakah ketika mendengar dia mempertimbangkan, apa manfaatnya kalau saya melihat ini? Ketika dia mendengar, apa manfaatnya saya mendengar ini? Namanya Sataka Sampajana. Kemudian yang kedua, Sapaya Sampajana. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, ada perhatian. Kira-kira kalau hal ini saya lakukan cocok atau tidak bagi saya? Sesuai tidak kalau saya melakukan ini? Jadi ini adalah pertimbangan yang kedua. Sapaya Sampajana. Tolong diingat ya. Tolong diingat supaya nanti ke depan Anda selalu ingat praktek dhamma yang tepat. Sebelum melihat, sebelum mendengar, direnungkan. Kira-kira ini manfaatnya apa? Mungkin Anda melihat keluar, mungkin Anda membuka media sosial, mungkin Anda menonton YouTube, mungkin Anda pergi ke tempat tertentu. Sebelum Anda melakukan sesuatu, pertimbangkan dulu. Kira-kira manfaatnya apa jika saya melakukan hal ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira ini sesuai tidak kalau saya melakukan ini? Apakah ini sesuai dengan sila atau tidak? Ini adalah Sapaya Sampajana. Kemudian yang ketiga, Gocara Sampajana. Sebelum berpergian direnungkan, apakah tempat ini adalah tempat yang layak untuk saya kunjungi? Orang yang punya sati bukan hanya orang yang hanya tahu saja, tapi di dalam kitab penjelas dikatakan orang itu tahu manfaat sebelum dia melakukan. Dia mempertimbangkan manfaatnya, kemudian dia mempertimbangkan kesesuaiannya, kemudian dia mempertimbangkan apakah tempat ini pantas untuk didatangi atau tidak. Kemudian yang keempat, yakni Asamoha Sampajana. Apakah kalau saya melakukan ini bersama dengan kebodohan batin atau bersama dengan kebijaksanaan? Ingat ya 4. Ya ini ingat 4. Sebelum melakukan sesuatu, Anda benar-benar perhatikan apa manfaatnya. Mungkin Anda melihat media sosial, mungkin Anda membuka YouTube. Apa manfaatnya kalau Anda membuka itu? Kira-kira manfaatnya apa untuk perkembangan batin Anda? Apakah ini berguna bagi perkembangan Anda? Apakah ini sesuai dengan Anda? Kemudian yang keempat tadi, apakah ini didasari oleh loba dosa moha
atau aloba adosa amoha. Namanya asamoha sampajana. Sebelum seseorang itu melakukan, ada pertimbangan berkenaan dengan kebijaksanaan. Kalau bapak dan ibu mengembangkan hal ini setiap saat, saya yakin kok nafsu keinginan bisa terkendali. Yang membuat nafsu keinginan muncul karena tidak didasari dengan perhatian yang benar. Anda melihat keluar, tidak dipertimbangkan apa manfaatnya. Kemudian Anda terbawa pada sesuatu yang menarik hati Anda, timbullah nafsu. Makanya ketika Anda mempertimbangkan, ya 4 hal itu bisa dijadikan pedoman secara sederhana. Ketika Anda memperhatikan dengan pintu indria Anda, apakah melihat, apakah mendengar, apakah mencium, apakah merasakan sesuatu, apa manfaatnya? Kira-kira ini membawa manfaat atau membawa kerugian? Ini bisa Anda praktekkan. Bisa Anda praktekkan. Karena memang kalau kita berbicara pengendalian pikiran, banyak sekali sutta yang menjelaskan. Seperti Sabbasawa Sutta, Saleka Sutta, ya. Kemudian ya ada Anapanasati. Itu sebetulnya juga mengarah kepada pengendalian pikiran. Satipatthana itu juga mengarah kepada pengendalian pikiran, termasuk juga di dalam Anguttara Nikaya kelompok 1 berkenaan dengan Pancaniwarana, itu juga berkenaan dengan pengendalian pikiran. Tapi di dalam praktek keseharian, ya kita bisa mengambil salah satu pedoman, yakni pengembangan sati sampajana. Sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkan apa manfaatnya. Ketika Anda melihat, apa manfaatnya? Mungkin Anda mencari sesuatu di Google, apa manfaatnya? Kemudian Anda mempertimbangkan, kira-kira ini sesuai tidak? Kemudian kalau Anda mau berpergian, dilihat, pantas tidak tempat ini kalau dikunjungi? Kemudian yang keempat, apakah saya melakukan ini bersama dengan kebijaksanaan atau bersama dengan kebodohan? Kalau bersama kebodohan itu kita melakukan sesuatu karena dasar keserakahan, atau melakukan sesuatu karena dasar kebencian, atau dasarnya kebodohan batin. Ini namanya ya bersama dengan kebodohan batin. Jadi nanti Anda gunakan pertimbangan sebelum Anda melakukan aktivitas yang berhubungan dengan salayatana, pintu indria Anda. Jadi kalau lebih detailnya, itu ada di dalam Majjhima Nikaya Sutta yang kedua, yang berjudul Sabbasawa Sutta. Sudah dipelajari, sudah dibaca, sekarang coba sedikit-sedikit dipraktekkan. Ya, coba sedikit-sedikit dipraktekkan. Ini penting sekali. Jangan hanya punya pengetahuan tapi tidak dipraktekkan. Nanti ilmunya tidak berkembang. Bagi orang yang minat untuk pengembangan batin, tentu termotivasi untuk mempraktekkan. Dibiasakan sebelum bertindak ada pertimbangan terlebih dahulu. Begitu ya. Malam Bante mau tanya, kenapa hanya Nibbana aja yang enggak mengalami anicca? Dan apa sebab adanya hukum anicca dan hukum pancaniyamadhamma? Apakah ada penciptanya? Makasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan Nibbana, perlu kita ketahui bersama
Karena nibbana ini adalah asangkata. Asangkata itu adalah tidak berkondisi. Perubahan hanya terjadi kepada yang berkondisi. Apa itu berkondisi? Pancakanda, nama rupa, ini adalah terkondisi. Segala yang terkondisi terkena perubahan. Segala yang terkondisi terkena perubahan. Sedangkan nibbana adalah asangkata, tidak berkondisi. Makanya nibbana tidak terkena perubahan. Kemudian, kenapa ada hukum dan pancaniyama? Ini untuk membantu menjelaskan di alam semesta ini ada hukum yang berlaku. Apakah ada yang menciptakan? Tentu di sini ini sulit untuk terjawab. Karena kalau kita mencari siapa penciptanya, sampai kapanpun tidak akan memperoleh jawaban. Tidak akan pernah memperoleh jawaban. Untuk menghindari spekulasi-spekulasi, maka seseorang yang praktek dhamma tidak terjebak di dalam konsep penciptaan. Kenapa? Karena tujuan dari praktek dhamma adalah untuk mengakhiri penderitaan. Makanya di dalam konsep Buddhis ini sedikit sekali berbicara tentang konsep penciptaan. Karena tugas kita saat ini secara dhamma adalah bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan kehidupan ini agar tidak mengalami kelahiran demi kelahiran, supaya tidak mengalami kelahiran berulang-ulang. Ada salah satu sutta yang sangat menarik untuk kita jadikan rujukan. Kalau ada orang yang sedang tertusuk anak panah, apa yang dilakukan orang itu? Ini ada di dalam salah satu sutta. Ada perumpamaan tentang seseorang yang tertusuk anak panah. Kalau seandainya orang itu bertanya, siapa yang menusuk, siapa yang memanah saya? Dari mana asalnya panah ini? Bahannya apa panah ini? Beracun atau tidak? Maka orang itu akan mengalami ketersia-siaan. Kenapa? Dia akan mati sehingga tidak bisa memperoleh banyak manfaat. Kita-kita ini terpanah oleh usia tua, sakit dan kematian. Kalau kita mencari siapa yang bikin kita tua, siapa yang bikin kita sakit, siapa yang bikin kita lahir, maka kita akan menemukan ketersia-siaan. Sekarang posisi kita seperti orang yang sedang terpanah. Jadi, tugas kita adalah mencabut anak panah ini dan menyembuhkan agar tidak mengalami derita. Begitulah makna di dalam kitab praktek dhamma. Kalau kita hanya sibuk mencari siapa yang menciptakan, tentu sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu jawaban. Maka tugas orang yang bijaksana adalah menyembuhkan penyakitnya. Apa penyakitnya? Yakni tanha. Nafsu keinginan itulah penyakit yang sangat luar biasa. Penyakit yang sangat luar biasa. Penderitaan demi penderitaan dialami karena penyakit berupa tanha. Penyakit tanha inilah kama canda, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Ini adalah penyakit yang menyebabkan kelahiran berulang-ulang. Makanya di dalam keyakinan umat Buddha,
Supaya Bapak dan Ibu menghindari spekulatif, Anda mesti hati-hati ketika Anda memunculkan perhatian Anda. Ketika muncul pemikiran, sebetulnya ada ndak ya penciptanya? Sampai tua, bahkan sampai meninggal pun, Anda tidak akan pernah mendapat jawaban yang terpuaskan. Kalaupun Anda memperoleh jawaban itu pun hanya sebatas keyakinan. Tidak akan pernah bisa menemukan. Seperti di dalam perumpamaan, seorang yang sedang terpanah. Kalau orang itu mencari siapa yang memanah saya, dari mana arah panah ini, apa salah saya kok saya dipanah, maka darahnya habis dan orang itu meninggal. Makanya di sini Bapak dan Ibu, kenapa kita sedikit berbicara tentang konsep penciptaan? Karena tugas kita sekarang bukan mencari siapa yang menciptakan, tetapi tugas kita adalah menyembuhkan. Bagaimana supaya kita tidak mengalami kelahiran berulang-ulang. Jadi penjelasan berkenaan dengan Pancadhamma ini adalah berkenaan dengan menjelaskan ada hukum yang mengatur di alam semesta ini. Tidak disebutkan berkenaan dengan siapa yang menciptakan. Begitu ya. Malam Bante mau nanya, untuk blessing Rupang Buddha baru di Cetia rumah baru, urutan parita apa yang harus dibaca? Ya, Anda bisa buka ya. Nah, di sini ya, Anda bisa membaca di halaman 5 ya. Buku Parita Suci, mungkin tidak kelihatan ya. Ya, di buku Parita Suci ini kalau di rumah ada, ya Anda bisa membuka halaman 5, itu ada bagian yakni Anda bisa pilih salah satunya. Apakah menempati rumah baru ataukah membersihkan suasana tempat. Ini bisa Anda gunakan berkenaan dengan ya penggunaan tempat. Karena untuk Abhiseka Buddha Rupang biasanya ini dilakukan oleh para bhikkhu. Jadi biasanya berkenaan dengan Abhiseka Buddha Rupang ini adalah dilakukan oleh para bhikkhu. Kalau Anda sebagai perumah tangga, Anda bisa memilih ini saja. Apakah menempati rumah baru ataukah membersihkan suasana tempat. Ini bisa Anda gunakan. Ini parita-paritanya ada di sini di halaman 5. Ya, di halaman 5. Kemudian Anda juga bisa menyediakan air. Ya, seperti di sini juga ada kan? Ada petunjuknya, nanti ada pemercikan tirta. Jadi nanti Anda bisa mempersiapkan air di altar, kemudian Anda baca parita. Setelah baca parita, airnya bisa dipakai untuk membersihkan cetia Anda. Ya, lantainya dibersihkan, ya, altarnya juga diusap-usap. Ya, sebagai ya upaya untuk membersihkan suasana. Sebagai tempat dijadikan cetia. Begitu ya. Jadi sehubungan dengan kalau Abhiseka Buddha Rupa, ya biasanya dilakukan oleh para bhikkhu. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Boleh dijelaskan karma baik apa saja yang diperoleh dari berdana katina sesuai jenisnya.
misalnya jubah, penerangan, obat-obatan, dan lain-lain. Terima kasih. Di sini Bapak dan Ibu, tentu para umat ya telah memahami ya, sehubungan dengan hukum perbuatan. Kalau seseorang memberi baju, maka seseorang akan memperoleh keelokan. Ini salah satu pahala kalau seseorang berdana pakaian. Jubah ini kan pakaian. Jadi seseorang ini akan memperoleh keelokan. Artinya ya kalau pakai jubah yang baru kan jadinya ya lebih kelihatan segar gitu ya, jika dibandingkan dengan menggunakan jubah yang sebelumnya mungkin telah usang. Karena umat memberikan jubah yang baru, maka kalau jubah itu digunakan, maka ya jubah itu ya akan memberi keelokan bagi si penerima. Karena si penerima memperoleh keelokan, maka si pemberi akan memperoleh keelokan. Kemudian penerangan. Kalau seseorang memberikan penerangan, ya ada beberapa penjelas ya, berkenaan ya seseorang itu akan memperoleh pandangan terang, bertemu dengan hal-hal yang terang ya. Jadi terjauhi dari kegelapan, ya sesuai ya. Kalau Anda dana lampu kan Anda jadi jelas. Anda bisa bedakan mana buruk, mana baik, mana pantas, mana tidak pantas. Kalau tempatnya terang. Kalau Anda pergi di tempat gelap-gelap kan Anda dicurigai. Tapi kalau Anda berada di tempat yang terang, Anda punya kejelasan. Jadi urusan berdana ini sesuai dengan hukum. Hukum apa? Hukum perbuatan. Apa yang kita berikan itulah yang akan kita terima. Memberi baju, memberikan keelokan, Anda memperoleh keelokan. Memberi baju, mungkin bajunya tebal, Anda merasa badannya hangat. Si penerima memperoleh kehangatan, tidak kedinginan. Anda memperoleh kehangatan, tidak kedinginan. Kemudian Anda dana obat-obatan. Anda memberikan obat supaya orang tidak sakit, maka sebetulnya Anda berdana kesehatan. Dan banyak lain sebagainya. Ya, termasuk juga Anda berdana sarana transportasi, itu supaya Anda memperoleh kelancaran. Karena didukung oleh sarana transportasi itulah Anda memberikan kemudahan. Buah dari kemudahan, hidup Anda juga akan dimudahkan. Kenapa? Itu buah dari ya memberi kemudahan. Ada kok. Ini sebetulnya ada uraian di dalam kitab Samyutta Nikaya. Pemberi pakaian akan memperoleh keelokan. Memberi makanan akan memperoleh kekuatan. Memberi transportasi akan memperoleh kelancaran. Memberi tempat tinggal akan memperoleh segalanya. Tetapi dikatakan memberi dhamma adalah yang tertinggi. Dikatakan begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara dana, ini kembali kepada apa yang kita berikan kepada si penerima. Kalau penerima itu menjadi bahagia, sebetulnya kita juga memberikan kebahagiaan. Makanya kalau bisa ketika kita berdana, ya disesuaikan dengan si penerimanya. Makanya kalau bisa ya jangan berdana hal-hal yang sudah expired. Ya, berdana hal-hal yang sudah tidak layak. Makanya kalau bisa ya berdanalah yang layak. Kalau berdana kepada sangga, ya segala pahala diperoleh dari apa yang Anda tanam. Dan juga dijelaskan, sangga dana di masa katina disebut sebagai kala dana. Kala dana itu artinya dana waktu yang tepat. Kalau kita mengacu di dalam uraian, selama masa wasa biku berdiam diri di suatu tempat,
Setelah itu, kalau kita mengacu cerita masa lalu, banyak hal yang telah digunakan, banyak hal yang sudah saatnya untuk diganti. Di saat itulah para biku diperkenankan untuk menerima persembahan dana dari perumah tangga. Karena saat itu para biku sangat membutuhkan, maka disebut sebagai kala dana, dana di waktu yang tepat. Itu asal usul kala dana, dana di waktu yang tepat. Jadi di sini ya, kapanpun sesungguhnya Anda bisa berdana, jangan sampai setahun sekali. Oh, ini mau sanggadana di masa Katina, kemudian baru berdana. Janganlah berpikir demikian. Kapanpun, dimanapun, kalau Anda punya kesempatan, berdanalah kepada siapapun yang membutuhkan. Ini baik juga, baik juga. Ya, jadi prinsip untuk berdana adalah sesuai apa yang Anda tanam, itulah yang akan menjadi buahnya. Pemberi pakaian akan memperoleh keelokan. Memberi makanan akan memperoleh kekuatan. Memberi kemudahan akan memperoleh kelancaran. Memberi tempat tinggal akan memperoleh segalanya. Tapi dikatakan memberi dhamma adalah memberi kebebasan. Artinya pemberian yang tertinggi. Begitu ya. Malam Bante. Namaste Bante. Bisa tolong dijelaskan buah yang dikatakan sudah dirusak dan layak makan untuk sangga itu seperti apa? Lebih detail, ini khusus untuk buah-buahan yang berbiji saja kan Bante? Apa buahnya dipotong-potong jadi 2 sampai bijinya juga ikut terpotong? Merusak buah salak, durian, jeruk gimana? Gimana lagi dengan buah naga dan markisa? Di dalamnya biji semua. Apa semua jenis buah-buahan didanakan harus dikupas dulu? Atau hanya buah-buahan tertentu saja? Seperti rambutan tidak harus dikupas kan? Apa semua buah yang didanakan itu harus dirusak semua? Atau hanya 1 buah saja sebagai syaratnya? Terima kasih penjelasannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan makan, ada satu hal di dalam Vinaya terkhusus jika seseorang bhikkhu merusak tanaman disebut sebagai membunuh. Karena di masa dahulu ya ada pengertian bahwasanya tanaman adalah makhluk. Ini adalah pengaruh dari kelompok pertapa yang lain. Agar sangga tidak dicela, maka ada ketentuan-ketentuan. Salah satunya adalah kebiasaan, yakni ada buah-buah tertentu yang hendaknya sebelum biku itu memakan, hendaknya buah itu dirusak. Ya, sebentar saya lihatkan catatannya ya, supaya lengkap. Makanan yang mungkin belum atau tidak layak makan, ada istilah kapia, artinya layak, akapia artinya belum layak. Ialah makanan mentah, jadi disebut makanan yang tidak layak. Di sini adalah makanan yang mentah, yang bila ditanam akan tumbuh karena biji atau bisa
tumbuh akar. Makanan apa yang semestinya atau buah apa yang semestinya dirusak terlebih dahulu. Di sini disebutkan ada jenis-jenis buah-buahan seperti semangka, jeruk, jambu, rambutan, anggur, dan lain-lain, walaupun disajikan dalam keadaan telah terkupas. Ya beberapa biku yang mengerti, dia akan meminta kepada kapia untuk merusaknya. Nah, kemudian ada juga jenis sayuran, jadi bukan hanya buah, tapi juga sayur-sayuran yang masih mentah yang dipakai untuk lalap. Ini juga dikatakan sebagai hal yang memang perlu dilakukan dengan istilah dikapiang. Termasuk juga ada jenis obat-obatan seperti lengkuas, kunyit, jahe, temulawak, kencur, cabai, bawang putih, merica. Cara memintanya agar umat atau samanera membuat makanan yang belum layak menjadi makanan layak, yaitu seorang biku mengatakan, kapiang karohi, artinya buah ini menjadi kapia, artinya telah layak. Kemudian umat atau samanera bisa menjawabnya menjadi kapiang bante. Jadi berkenaan dengan makanan ini, berkenaan dengan makanan ini, bisa dirusak. Apakah dengan disobek menggunakan kuku, jadi seperti tadi pertanyaan, kalau seperti buah salak, jadi di salah satu piring kemudian tidak terpisah jadi di meja yang di piring yang sama mungkin ada salaknya. Nah, salaknya ini salah satunya disobek dengan kuku. Ini sudah dikapiang. Meskipun tidak dikupas semuanya. Jadi ada sebagian sebagai pertanda bahwasanya makanan ini telah layak untuk dikonsumsi untuk biku supaya menghindari celaan. Jadi dikopek menggunakan kuku atau dilukai dengan pisau. Seperti tadi sebutkan, Anda ada salak, Anda bisa mengupas salah satu, tidak semuanya. Termasuk buah-buahan seperti buah. Kalau buah pisang mah enggak usah dikapiang karena enggak ada bijinya dan tidak bisa tumbuh. Buah-buahan yang bisa tumbuh. Jadi kalau diletakkan di tanah, dia bisa tumbuh. Maka di sini perlu dikapiang. Seperti kalau umat di sini dia mengerti. Berkenaan seperti anggurnya, kemudian ada jeruk, jeruknya disobek. Ini berkenaan dengan makanan dan tumbuhan yang bisa tumbuh. Tapi kalau buah-buahan yang sudah seperti kalau semangka, kenapa dikatakan perlu dikapiang? Karena semangka ini bijinya bisa tumbuh. Tapi kalau buah naga kan bijinya tidak mungkin tumbuh. Jadi mesti bisa membedakan terkhusus antara yakni makanan di sini seperti buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang masih dapat tumbuh kembali. Seperti tadi ada cabai, itu dikapiang. Ini sebagai makna bahwasanya ini telah dirusak gitu loh. Karena di zaman Sang Buddha dulu ada salah satu kelompok masyarakat yang menganggap bahwasanya tumbuh-tumbuhan ini adalah makhluk hidup. Untuk menghindari yakni celaan, ini asal usulnya begitu untuk menghindari celaan ada aturan seorang biku meminta
apakah samanera atau perumah tangga, menjadikan makanan yang belum layak itu menjadi layak. Maka istilahnya ya kapiang. Ya, jadi dibuat layak. Ya, jadi nanti ya kalau bikunya yang tinggal ini mengerti, pasti biku tersebut yang akan meminta. Ya, perumah tangga ya tidak perlu ya hanya sekedar tahu, nanti bikunya yang akan lebih tahu kok. Jadi apakah ini perlu dikapiang atau tidak ya nanti akan disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan kapiang karohi ya Anda bisa ya lukai ya ataukah sebagian disobek, Anda jawab kapiang bante. Artinya ya sekarang sudah layak. Ya, jadi apakah sudah layak ya Anda jawab kapiang bante. Artinya ya makanan ini telah layak. Ini dalam ya kewinayaan seperti itu. Begitu ya. Nah, apakah semua buahnya didanakan harus dirusak semua? Ya hanya salah satu saja. Jadi tidak semuanya. Ya, jadi tadi saya sebutkan ya buah-buahan atau tanaman yang masih bisa tumbuh, maka itu harus dilakukan ya dirusak dulu oleh umat. Apakah pakai sobek, pakai kuku, ataukah pakai garbu, ataukah pakai pisau. Ya nanti ya menjawab ya kapiang bante, ya kapiang karohi, kapiang bante. Ya jadi tidak semuanya, tapi yang jelas ya di antara. Jadi buahnya jadi satu, kemudian ya ada ya secara simbolik ini telah dirusak. Jadi tidak perlu kemudian semuanya. Ya. Bante, keluarga saya Buddhis, tapi ada anggapan meditasi itu egois. Sit only, no action. Cuma mikirin pembebasan untuk diri sendiri. Setiap kali ada ketidaksepahaman, mereka akan menyerang saya dengan bilang saya cuma tahu kulitnya aja. Ajaran Sang Buddha yang paling penting adalah, padahal ajaran Sang Buddha yang paling penting adalah meditasi samatha vipassana. Jadi sekarang saya kalau meditasi ikut chanting, menjalankan atasila selalu sembunyi-sembunyi. Dengan keluarga membahas duniawi aja, sampai supaya nggak dicap fanatik. Begitu saya juga menjalankan kebajikan lain seperti fansen, donor darah, berdana, semua saya lakukan sembunyi-sembunyi. Cuma diri sendiri yang tahu. Kalau bukan karena keyakinan yang kokoh, saya sudah patah arang. Bante, mohon pencerahannya. Ya, di sini ya seperti apa yang telah Anda sampaikan, ya saya menyampaikan, ya ikut prihatin. Ya ikut prihatin dengan kondisi. Tentu sebagai umat Buddha dari berbagai macam tradisi, sesungguhnya kalau punya pemahaman, maka ada penghargaan pada meditasi dan praktek kebajikan. Tapi ya memang ya kita tidak bisa menyalahkan ya. Setiap orang punya latar belakang, setiap orang juga punya pemahaman yang tidak sama. Yang terpenting adalah ya apa yang Anda lakukan tidak merugikan siapa saja. Jadi tidak merugikan siapapun. Ya mau dibilang ya hanya egois lah, hanya duduk diem lah. Ya, memang di masyarakat banyak sekali beranggapan ya beragama Buddha ini hanya berhenti pada ritual. Jadi tidak lengkap pemahaman. Ya, jadi apa yang telah Anda lakukan sudah baik, meskipun ya tadi Anda menyebutkan agak sembunyi-sembunyi, ya enggak apa-apalah untuk sementara waktu. Daripada ya Anda memunculkan kebencian.
Ya, kita harus menghargai meskipun dia juga sama-sama satu keyakinan yang sama, tapi ternyata punya pemahaman yang berbeda. Jadi nanti apa yang Anda lakukan ya sudah benar, Anda tidak merasa berkecil hati, Anda pun juga tidak perlu menyampaikan, ya itu terserah dia. Mau bilang apa, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Meskipun diserang, ya diam sajalah, enggak usah membenci. Karena hidup kita ini, ya kitalah yang harus bertanggung jawab. Orang lain bisa berkomentar, tapi orang lain juga tidak bisa seluruhnya membantu kehidupan kita. Kalau sampai kita tidak melakukan kebajikan, maka amat disayangkan. Kehidupan yang kita jalani ini menjadi tidak ada nilai guna. Jadi nanti, ya Bante berpesan kepada Anda, ya memang meskipun satu keyakinan yang sama, sama-sama secara KTP beragama Buddha, tapi ya Anda juga harus memahami ada pemahaman, ada latar belakang, ada pengetahuan yang tidak sama. Sehingga mereka bisa berkomentar, ngapain meditasi? Tapi kalau kita runut-runut di berbagai tradisi, ya, di berbagai tradisi besar, apakah Theravada, apakah Mahayana, apakah Tantrayana, tentu meditasi ini menjadi hal yang penting seperti yang Anda sampaikan. Tetapi kalau agama Buddha di dalam tradisi, ya maaf kata, ya memang ada hal-hal yang mungkin ya dia hanya berhenti pada ritual, pokoknya ya namaskara, pasang hio, pasang dupa, selesai. Kemudian mengejar duniawi. Apakah itu salah? Ini adalah pilihan. Semua adalah pilihan. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kalau kita bisa membantu meluruskan, luruskanlah. Kalau tidak bisa membantu, ya sudah. Diamlah di dalam ketenangan. Karena pada dasarnya, untuk praktek dhamma ini, butuh kebijaksanaan. Jadi Anda ya sedikit mengalah seperti apa yang Anda lakukan tidak jadi persoalan. Ya tidak jadi persoalan, Anda tidak merugikan siapapun. Terus bersemangat ya.